Assalamualaikum. Pas Kairina mau angkat kepala Kairina tuh langsung udah tutup layarku Gini hale, gini ya. Nah gini jadi angkat-angkat. Net. Coba yang konsisten gimana baunya? Begini. Agak sih langsung hilang matanya. Kuju korekam kasih pas sesuatu. Assalamualaikum teman-teman yang masih setia dengan channel saya. Walaupun saya YouTuber baru, tapi kalian udah mau nonton, terima kasih banyak. Dan selamat datang di Happy Wife. Semoga kita semua menjadi istri-istri yang bahagia dalam pernikahan. Dan yang belum menikah, saya doakan disegerakan dan bisa menjadi istri yang ideal bagi suaminya. Ini saya rekamnya tengah hari ya, dan saya memang sedikit mengantuk. Semoga saya tidak terlelap saat sedang sedang sharing kepada teman-teman, karena anak saya lagi tidur, jadi ini bisa menghindari suara-suara sumbang ya di video-video berikutnya ya, sebelumnya yang banyak sekali suara masuk. Jadi ini sepi, semua orang rumah sedang tidur, jadi saya bisa rekaman. Untuk pembahasan kita hari ini, saya mau sharing tentang menikah tanpa pacaran gitu. Bisa kok kalau misalnya kita tidak melalui proses pacaran yang panjang 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang seperti itu, dan kemudian kita bisa menikah gitu. Bahkan ada yang udah pacaran 5 tahun, 7 tahun, 6 tahun, tapi ujung-ujungnya menikahnya sama yang lain gitu kan. Kenapa itu bisa terjadi dalam pacaran gitu. Jadi pada saat kita, bedanya ya orang yang mau berproses ta'aruf untuk pernikahan dengan yang mengajak kita pacaran adalah, kalau pacaran ini orangnya dia belum siap nikah gitu. Pada dasarnya tuh mereka belum siap nikah, baru mau kenalan tapi belum diajak ke orang tua, belum ada, pokoknya dari segi manapun kesiapan untuk langsung menikah itu belum. Makanya banyak kita temui pada saat udah 5 tahun pacaran ditanya, kapan mau datang ke rumah untuk melamar, si prianya masih bilang belum siap gitu. Karena memang pada dasarnya saat dia mengatakan perasaannya ke kita, itu memang belum untuk merana ke serius gitu. Tapi kalau orang yang ta'aruf, ya semua yang melakukan proses ta'aruf itu udah pasti mereka berniat menikah dalam waktu yang dekat gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau menikah, nanya Nira kok gimana ya caranya bisa nikah gitu ya, carilah orang yang sevisi dengan kamu mau menikah gitu. Jangan bilang mau dapat jodoh, mau menikah, tapi malah sibuk pacaran sama orang yang belum siap nikah gitu. Dan alasannya nanti aku nggak srek gitu, cintaku sudah tidak ada sama dia. Cinta itu bisa dibangun kok ya. Jadi dibangunnya itu pada saat kita melalui tahap-tahap itu, sedikit demi sedikit, tapi nggak diumbar-umbar. Nanti udah nikah baru kita bisa bebas gitu. Selain itu, di video ini saya juga mau jelasin sih tentang banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan berproses sebelum menikah gitu. Berproses bukan pacaran sebelum menikah ya, bukan, tapi berproses, berkenalan atau ta'aruf. Ini yang udah biasa kita pakai bahasanya. Kenal ta'aruf di sini secara otomatis orang langsung paham bahwa oh iya ini ta'aruf yang diatur gitu, yang ada yang dijaga bagaimana perkenalannya. Ta'aruf yang menjaga kehormatan dua insan manusia yang saling berkenalan gitu. Jadi prosesnya namanya ta'aruf, itu udah kita pahami sama-sama ya, walau artinya perkenalan, tapi ketika kita sebut ta'aruf ya semua tahulah kalau ta'aruf yang dimaksudnya adalah ta'aruf yang ini gitu. Keuntungan ta'aruf, saya nggak nulisin lagi jumlah poin keuntungan yang enggak, tapi ya nanti saya langsung tulis aja apa-apa saja yang masuk dalam keuntungannya, itu saya akan highlight. Keuntungannya ta'aruf itu, kita pertama punya tujuan yang sama ya, kayak kita berproses dengan laki-laki. Jadi kita betul-betul serius gitu. Kalau mau serius nikah, mau dapat jodoh untuk nikah ya lakukan proses perkenalan yang benar gitu.
cari orang yang mau juga berproses sama kita. Terus yang berikutnya juga dalam ta'aruf itu ya, karena saya juga dulu sebelum sampai menikah itu beberapa kali melakukan proses ta'aruf, karena tidak cocok. Banyak sih ketidakcocokannya, misalnya dalam segi visi misinya, dari segi keluarga, begitu latar belakang itu, atau ada hal-hal prinsipil yang tidak bisa dinegosiasikan kayak yang saya sebutkan di video sebelumnya. Itu bisa membuat ta'aruf itu prosesnya tidak sampai ke pernikahan gitu. Dan di ta'aruf itu kita bisa menggunakan betul-betul logika kita. Jadi bukan mengandalkan perasaan ya. Kita masih bisa menilai laki-laki ini baik atau tidak. Kalau misalnya kita jatuh cinta gitu ya, atau pacaran, awalnya kita suka nih pada pandangan pertama ya, misalnya kita mau pacaran, maka pada pandangan pertama, kemudian pada saat di jalan, di pertengahan jalan tuh kita mulai melihat keburukan-keburukan yang tidak sesuai dengan kita ya santai aja gitu, tetap jalan, mungkin dia bisa berubah gitu, karena rasa cinta yang kita miliki. Jadi istilahnya kayak kotoran kucing juga rasanya jadi kayak coklat gitu ya, kalau orang yang tidak menggunakan logika, sudah main perasaan gitu. Jadi akhirnya pada saat mau menikah ya, hambatan-hambatan yang sebenarnya itu mereka sudah tahu di awal tapi dipaksakan terus untuk jalan, terbenturlah di situ. Jadi banyak sakit hati dalamnya, banyak sekali drama yang akan terjadi ketika kita hanya mengandalkan cinta saja, tidak mengandalkan logika kita untuk berpikir apakah dia bisa menjadi pasangan yang cocok di masa depan atau tidak. Nah, yang berikutnya adalah dalam ta'aruf itu, informasi yang kita gali itu bukan saat kita dipertemukan saja, tapi saat kita menyewa detektif gitu. Jadi gini, misalnya ada proposal nikah yang udah masuk, informasi-informasi yang didapatkan, yang dijelaskan, kita bisa bertanya kepada sahabatnya dia, yang sahabatnya si dia, atau misalnya kita nih punya adik laki-laki ya, kemudian kita mencoba proses dengan si pria, kita bisa mengutus adik laki-laki kita untuk tinggal selama ya seminggu 2 minggu sama pria yang tadi. Nah, adik laki-laki kita itu akan melihat bagaimana perangannya dia 1 kali 24 jam, sikapnya dia 1 kali 24 jam, apakah bagus atau tidak. Nah, kita bisa melakukan itu, jadi mengutus adik kita. Yang perempuan juga begitu. Kalau misalnya laki-laki mau tahu sifat asli perempuan yang proses sama dia, nah dia bisa mengutus adiknya atau sepupu perempuannya untuk bantu mendapatkan informasi untuk tinggal sama-sama dia. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan untuk lebih mengenal ya. Kalau detektif kita bisa sewa, ya sewa aja, itu tidak masalah. Misalnya keluarganya jauh di gunung sana, kita nggak tahu ya bibit, bebet, bobotnya bagaimana, dia dari keluarga mana, kita mau cocokkan dengan informasi yang kita dapat. Nah itu bisa sekali gitu. Kita sewa detektif untuk mencocokkan gitu, karena saya punya pengalaman seperti itu sih. Teman yang semuanya bagus gitu, dia kenalannya dari dia, tapi dari keluarganya sendiri kita belum tahu bagaimana jauhnya keluarga ini bisa menyatu. Akhirnya pada saat udah melamar, udah menikah, baru mau ditahu karena ini keluarganya di gunung. Jadi kaget gitu, soalnya dari keluarga itu tidak sekufunya di situ, dan itu benar-benar memicu masalah baru dalam rumah tangganya jika itu tidak diperhatikan, masalah keluarga, bibit, bebet, dan bobot. Nah, kemudian lagi dalam ta'aruf itu kita bisa tanya apa saja, kita bisa tanya banyak hal. Yang penting pertanyaannya itu bukan pertanyaan-pertanyaan negatif ya, yang tidak melukai si pria gitu, bukan. Kita bertanya itu untuk melihat kemungkinan yang akan terjadi di saat berumah tangga dengan dia gitu, untuk melihat pandangan-pandangannya. Kita bertanya banyak hal. Terus yang berikutnya lagi, manfaat lagi dengan kita melakukan ta'aruf itu, ini yang utama sih, kehormatan itu tetap terjaga gitu. Beda ya, jadi udah ditahu kan bedanya kita melakukan proses yang benar sebelum menikah dengan kita melakukan pacaran gonta-ganti sana sini ya. Itu masalah kehormatan kita, kehormatan keluarga gitu. Jadi pada saat kita berproses ta'aruf, misalnya kita menentukan nih waktunya 3 bulan gitu. Nah, 3 bulan ini silakan berkenalan
Dan dalam perkenalan prosesnya ini ada yang kita tentukan di awal ya, pada saat kita mulai saling menerima. Misalnya gini, prosesnya kira-kira kayak gini. Ini dari pengalaman saya ya, prosesnya itu ada pihak ketiga yang mencoba untuk mempertemukan saya dengan si pria gitu kan, mempertemukan saya. Dan kemudian ini pihak ketiga ini merasa kayaknya ini cocok deh dengan Irna gitu. Jadilah ditanya dulu ke sayanya, Irna, kamu lagi ada proses sama seseorang atau udah menerima lamaran? Karena ingat ya, kalau udah dilamar nggak boleh terima yang orang lain lagi gitu adabnya. Saya bilang saya kosong gitu kan. Oke, kalau gitu ada ini Ikhwan yang mau kenalan gitu ya, kayaknya dia cocok sama kamu sekilas gitu menurut mereka. Kamu ada proposal, tidak kirimkan proposal nikah? Oh iya saya kirimkan. Ya udah, saya kirimkan ke pihak ketiga ini, suami istri. Kemudian itu dibaca ke laki-laki, jadi laki-lakinya baca dan dia merasa cocok, tapi kita nggak tahu dulu ini namanya siapa, dia siapa. Itu untuk menjaga ya, jangan sampai misalnya si laki-laki itu tidak mau sama saya dan pokoknya saya tidak tahu ini siapa yang membaca proposal saya, kayak gitu. Ini contoh ya yang terjadi banyak. Ada lagi beberapa cara lain yang dialami oleh teman-teman yang pernah melakukan proses. Nah, ini proses yang saya alami kiranya seperti ini. Kemudian setelah saya mengatakan kemudian setelah 1 minggu, jadi pada saat proposal saya masuk, nah itu udah mulai kuat itu, kencang doanya, minta petunjuk kepada Allah bagaimana tentang pria yang membaca proposal nikah saya, kayak gitu, CV saya. Nah 1 minggu kemudian itu datang ya, masuk kembali kepada saya, katanya si pria ini mau melanjutkan prosesnya. Ya udah, disitulah dia mengirimkan balik proposal dan saya baca, barulah situ saya kenal orangnya. Oh ternyata orangnya kayak gini. Oke, kalau gitu silakan pihak ketiga mengatur pertemuan. Jadi diaturlah pertemuannya itu berempat ya, suami istri dengan saya dan si pria. Ini contoh ya. Gitu. Kemudian diadakanlah sesi tanya jawab. Jadi ada yang berperan sebagai moderatornya dan kita boleh bertanya apa saja yang mau ditanyakan dari proposal yang udah kita pegang masing-masing, kayak gitu. Dan ketika mau lanjut ke komunikasi berikutnya lagi, ini kan kita udah deal nih. Nah komunikasi berikutnya lagi adalah untuk menggali lebih jauh sih, karena kita kan udah ada kesepakatan kita mau proses berapa lama ini, waktu nikahnya kapan gitu, waktu siapnya kapan gitu, kalian butuh waktu berapa lama untuk perkenalan, kayak gitu. Misalnya saya bilang 3 bulan kayak gitu. Nah dalam waktu 3 bulan ini bukan waktu yang kayak orang pacaran, bukan. Jadi ini waktu 3 bulan komunikasinya itu dijaga. Misalnya ditanyain, kalian mau komunikasi lewat mana? Lewat WhatsApp kah? Gitu. Itu pun di WhatsApp dibuatin grup. Di grupnya itu terdiri dari 4 orang yang tadi. Dan kita boleh tanya jawabnya di situ. Gitu kan, tanya jawabnya di situ. Kalau misalnya mau punya pertanyaan yang lebih privasi kepada si pria, nah kita izin sama orang yang ketiga dengan kesepakatan kalau misalnya untuk ini saya mau chat pribadi gitu, karena saya punya pertanyaan ini. Oh ya silakan, yang penting itu ditahu ya, kita udah izin memang dan itu diperbolehkan gitu. Atau misalnya cara yang lain lagi, yang pihak ketiganya itu bisa orang tuanya si pria juga ada yang kayak gitu sih. Seperti teman saya itu yang mengontrol komunikasi mereka berdua agar tetap aman ya, tidak terjadi fitnah, itu ibunya si pria sendiri bisa kayak gitu. Kalau misalnya mau komunikasi langsung dengan anaknya ya diketahui sama ibunya, kayak gitu ya, sampai pernikahan. Pokoknya mereka udah jelas lah ini mau menikahnya di bulan keberapa. Tapi ada lagi sih tahap penerimaan yang selanjutnya. Jadi kalaupun menerima di awal iya untuk berproses, itu belum tentu ini setelah saling mengenal belum tentu mereka akan lanjut ke pernikahan, belum tentu gitu. Jadi pada saat mereka berkenalan ya bertanya jawab di dalam grup, dan kalau tidak cocok silakan akan ditanya lagi, jadi bagaimana, mau lanjut atau tidak, mau lanjut ke pelamaran atau tidak. Udah kenalan nih terus mau lanjut ke pelamaran atau tidak. Kalau misalnya belum mau lanjut ya sudah selesai prosesnya selesai gitu. Dan ini tidak diketahui sama orang lain selain pihak-pihak ini saja.
gitu. Dan keluarga ya, kalau misalnya kita meminta bantuan keluarga gitu. Jadi aman sih, kehormatannya juga tetap terjaga, dan kita nggak boleh membeberkan apa yang kita ketahui tentang orang yang berproses sama kita setelah kita memutuskan selesai gitu. Jadi kalau udah nggak cocok ya udah selesai gitu. Jadi memang kita diminta menggunakan logika kita, kemungkinan, kemudian banyak berdoa kepada Allah. Hatinya, menggunakan hati itu pada saat meminta keyakinan gitu, masalah yakin atau tidak yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin atau tidak, kemudian fakta-faktanya bagaimana, dan kalau memang mau ya berlanjut ke jenjang pernikahan. Jadi ya seperti itulah proses ta'aruf. Nggak ada sakit hatian, nggak ada drama-dramaan, itu nggak ada, dan semuanya aman gitu. Kalau misalnya udah sampai pelamaran ya, misalnya ini diterima dan sampai pelamaran, ternyata orang tuanya minta segini, ayah si pria bilang saya butuh waktu 1 tahun untuk melakukan itu. Nah itu bisa, itu kesepakatan, dan itu komunikasinya tetap dijaga gitu. Tergantung sih kesepakatannya bagaimana. Yang jelas ini 2 orang ini udah jelas akan nikah, tentang tinggal ikhtiar dan doanya saja yang dimaksimalkan gitu. Jadi itu ya yang bisa saya ceritakan tentang pengalaman saya, apa yang saya dapatkan ketika melakukan proses perkenalan itu melalui cara yang benar. Dan usahakan pada saat kita berproses itu jangan sampai ada kecolongan informasi gitu, karena itulah yang selalu saya ulangi dalam proses ta'aruf itu, tidak menjamin ketika kita melakukan itu, tidak menjamin kita akan awet pernikahannya gitu. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak dibarengi dengan ilmu rumah tangga, kemudian tidak di awal proses kita itu memang kita tidak mengulik, benar-benar mencari informasi apapun gitu. Misalnya yang biasa juga itu bagaimana orang mengekspresikan marah ya, itu juga penting pada saat kita berproses mungkin, atau orang itu tidak menyebutkan kalau misalnya dia marah itu dia akan seperti apa. Ternyata setelah menikah dia memukul. Nah itu yang kita harus banyak mencari tahu. Makanya saya bilang tadi, kalau perlu tinggal kirim orang untuk tinggal dengan dia gitu, atau sewa detektif, tanya sahabat yang terdekat tentang dia bagaimana sikapnya gitu, untuk meyakinkan kita untuk melihat apa benar dia seperti akhlaknya baik atau tidak. Dan syarat utama sih untuk pria yang baik itu memang dari sholatnya sih, agamanya dulu, baru yang lain-lain itu nyusul untuk kita cari tahu ya. Jadi itu saja, kalau misalnya saya ada kelewatan tentang ta'aruf ini, tentang perkenalan sebelum menikah, jadi kita bisa menikah tanpa pacaran, ya silakan di komen aja tambahannya yang kalian mungkin pernah alami, manfaat apa lagi yang bisa didapat lewat ta'aruf, dan kerugian berpacaran gitu. Jadi semoga sharing saya ini bisa bermanfaat, terutama untuk para single yang sedang menantikan jodohnya. Pilihlah pasangan yang tepat dengan cara yang tepat, maka semuanya itu insya Allah ridho. Ketika Allah itu ridho, maka rumah tangga kita juga penuh berkah gitu ya. Maka kita bisa menjadi istri atau menjadi suami, menjadi istri yang baik untuk suami nanti. Itu saja dari saya. Silakan di like, subscribe, dan komen, dan semoga ini benar-benar bisa menjadi materi yang bermanfaat. Jika di channel berikutnya mungkin saya akan sharing lagi kalau Q&A, kalau misalnya teman-teman itu mau banyak tanya seputar ta'aruf, dan itu akan saya jawab di situ ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya.